Musim ini berjalan jauh dari kata sempurna bagi Real Madrid. Jika musim lalu mereka berjaya dengan menggenggam trofi Liga Champions dan La Liga sekaligus, maka musim ini menjadi cerita yang berbeda. Sebuah penurunan signifikan terasa dan statistik pun tak bisa menyembunyikannya. Di pentas Liga Champions, Real Madrid kehilangan tajinya. Mereka tampil tak konsisten sejak fase grup, bahkan sempat menelan kekalahan dari tim-tim seperti Lille, AC Milan, dan Liverpool. Hasil yang menunjukkan celah dalam permainan mereka di kompetisi yang biasanya menjadi habitat alami mereka. Perjuangan mereka pun tak lebih baik di fase gugur. Untuk bisa lolos dari Atletico Madrid, El Real harus melalui adu penalti yang menegangkan, jauh dari kesan meyakinkan. Sementara itu di La Liga, ketidakstabilan menjadi masalah utama. Inkonsistensi performa membuat mereka kesulitan menjaga jarak dari para pesaing dan mimpi mempertahankan gelar semakin jauh seiring berjalannya musim. Jika menilik lebih dalam ke arah manajemen tim, performa Carlo Ancelotti musim ini memang mulai dipertanyakan. Rata-rata poin yang dikumpulkan Madrid di semua kompetisi hanya mencapai 2,11 per pertandingan, angka yang mengalami penurunan 16% dibandingkan musim lalu. Ini adalah rasio terendah dalam 6 musim Ancelotti menukangi Los Blancos. Angka-angka itu berbicara banyak dan mereka tak berpihak pada sang pelatih. Dengan tren performa yang menurun dan hasil yang jauh dari ekspektasi klub sebesar Real Madrid, tak mengherankan jika dewan direksi mulai berpikir untuk mencari arah baru. Perubahan mungkin tak bisa dihindari dan musim depan bisa menjadi awal dari era yang berbeda di Santiago Bernabeu. Sebuah babak baru akan segera dimulai di Real Madrid dan seperti setiap permulaan ada perpisahan yang tak bisa dihindari. Manajemen Los Blancos telah mengambil keputusan besar. Mereka akan berpisah dengan Carlo Ancelotti dalam waktu dekat. Don Carlo, begitu ia dijuluki, kembali ke Madrid pada 2021 untuk menjalani periode keduanya bersama klub ibu kota Spanyol ini. Dalam 4 tahun terakhir, Ancelotti telah memberikan yang terbaik semampu yang ia bisa untuk Real Madrid. Salah satu pencapaian puncaknya adalah meraih gelar Liga Champions pada musim lalu, trofi yang selalu menjadi identitas klub ini. Namun, seperti kisah besar lainnya, kebersamaan ini pun mendekati akhir. Laporan dari Sky Sport menyebutkan bahwa Real Madrid telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Ancelotti sebelum kontraknya habis. Padahal, kontrak sang pelatih seharusnya masih berlangsung hingga tahun 2026. Keputusan ini disebut-sebut dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk kekalahan menyakitkan dari Arsenal baru-baru ini. Kekalahan dari Arsenal di Liga Champions memang jadi pukulan berat bagi Real Madrid. Bermimpi mengangkat trofi paling prestisius di Eropa, Los Blancos justru harus terhenti langkahnya di perempat final. Duel melawan Arsenal memang tak berjalan sesuai harapan. Di leg pertama, Madrid tumbang 0-3 di London, hasil yang mengejutkan sekaligus menyakitkan. Semua harapan bertumpu pada leg kedua di Santiago Bernabeu, stadion yang tak jarang menjadi saksi remontada dan bisa bangkit dari kekalahan. Namun malam itu, meskipun tampil baik, Real Madrid tetap kalah 1-2 dan harus tersingkir. Kekecewaan menyelimuti seisi Bernabeu, tak hanya para pemain, tetapi juga jutaan supporter yang berharap melihat tim kesayangan mereka terus melaju. Memang, mimpi untuk meraih Liga Champions musim ini telah pupus, tapi musim belum berakhir. Masih ada trofi yang bisa diburu. Real Madrid saat ini masih berada di jalur juara La Liga dan satu laga besar di final Copa del Rey sudah menanti. Tapi bagi manajemen Real Madrid, masa kerja bersama Ancelotti dianggap telah mencapai titik akhirnya. Tanggal perpisahan pun konon telah ditentukan. Ancelotti dikabarkan akan memimpin pertandingan terakhirnya bersama Real Madrid pada 27 April mendatang. Dan tak tanggung-tanggung, laga itu akan mempertemukan Madrid dengan rival abadi mereka, Barcelona, di final Copa del Rey, sebuah panggung mega untuk salam perpisahan yang dramatis. Carlo Ancelotti dengan segala ketenangannya yang khas pun menerima keputusan Real Madrid dengan lapang dada. Ia tak menunjukkan amarah apalagi kekecewaan yang berlebihan. Baginya, jika waktunya bersama Los Blancos harus berakhir, maka itu adalah bagian dari perjalanan. Ancelotti paham betul bahwa sepak bola tak pernah statis. Ia mengerti kadang sebuah perubahan memang dibutuhkan, bukan karena kegagalan, tapi demi membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Bagi Don Carlo, yang terpenting
terpenting adalah Real Madrid tetap melaju, terus tumbuh, dan kembali berjaya dengan atau tanpa dirinya di pinggir lapangan. Bisa saja klub memutuskan untuk melakukan perubahan, bisa tahun ini atau tahun depan ketika kontrak saya selesai. Tidak ada masalah, kata Ancelotti usai laga Real Madrid versus Arsenal. Hari ketika saya selesai di sini, satu-satunya yang bisa saya katakan adalah berterima kasih kepada klub ini. Bisa saja besok, dalam sebulan, atau dalam setahun, jelasnya. Perhatian kini mulai beralih ke satu pertanyaan besar. Siapa yang akan duduk di kursi panas pelatih Real Madrid selanjutnya? Nama-nama besar mulai bermunculan, mengisi rumor dan spekulasi yang beredar di berbagai media. Di antaranya ialah Xabi Alonso, mantan maestro lini tengah Los Blancos yang telah menjelma menjadi sosok pelatih muda yang menjanjikan. Kiprahnya bersama Bayer Leverkusen begitu menarik perhatian. Di musim lalu, Alonso mengukir sejarah membawa Leverkusen menjuarai Bundesliga dan mengakhiri dominasi Bayern Munich yang telah bertahan selama lebih dari 1 dekade. Sebuah pencapaian monumental yang tak hanya mengejutkan Jerman, tapi juga dunia sepak bola. Namun musim ini tak berjalan semulus dongeng tahun lalu. Leverkusen tersingkir lebih awal dari DFB Pokal oleh tim lapis ketiga dan mereka kembali berduel ketat dengan Bayern Munich dalam perebutan gelar. Di Liga Champions, mimpi mereka pun kandas setelah tersingkir oleh rival lamanya itu. Meski begitu, karisma dan rekam jejak Alonso tetap menjadikannya kandidat utama, terutama karena ia mengerti budaya Madrid, pernah merumput di Santiago Bernabeu, dan punya visi sepak bola modern yang mulai dicari oleh klub-klub besar. Kedua, ada nama Jurgen Klopp yang tak luput dari pembicaraan. Mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool itu saat ini memang tengah menjajal peran baru sebagai direktur olahraga global di Red Bull. Tapi menurut laporan dari Spanyol, Klopp disebut masih menyimpan gairah untuk kembali ke pinggir lapangan. Tentu saja jika tawaran yang datang cukup menggoda. Dengan segudang pengalaman dan reputasi yang ia bawa, Klopp bisa menjadi pilihan ideal jika Madrid menginginkan pelatih dengan karakter kuat dan filosofi permainan yang agresif. Nama ketiga tak kalah menarik. Ia adalah sosok Andoni Iraola. Di balik nama yang mungkin belum sepopuler dua kandidat sebelumnya, tersimpan potensi besar. Di Bournemouth, Iraola membuat kejutan setelah membawa tim finish di posisi ke-12 pada musim perdananya di Premier League. Ia kini sukses membawa mereka naik ke papan atas. Di usianya yang masih 42 tahun, Iraola dianggap sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Inggris, dan gaya bermain menyerangnya sejalan dengan karakter Real Madrid yang haus gol. Dan terakhir, ada nama yang selalu kembali ketika Real Madrid berbicara soal perubahan, Zinedine Zidane. Meski telah meninggalkan klub pada 2021, ia belum mengambil pekerjaan manajerial lain sejak itu. Bagi banyak Madridista, Zidane bukan sekedar pelatih. Ia adalah simbol kejayaan, ikatan emosional yang kuat dengan klub, dan pengalamannya mengelola ego-ego besar di ruang ganti menjadikannya pilihan yang selalu relevan. Keempat nama tersebut memang jadi kandidat kuat untuk menggantikan Carlo Ancelotti. Namun siapapun yang terpilih, satu hal yang pasti, beban yang akan mereka pikul sangat besar. Menggantikan Ancelotti bukan tugas mudah, terlebih di klub sebesar Real Madrid, di mana kemenangan bukan sekedar harapan, tapi kewajiban.